Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Kabar terbaru datang dari Teluk teman-teman, yaitu dari Piala Teluk teman-teman. Dua rival Timnas Indonesia di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 putaran ketiga berbeda nasib di Piala Teluk 2024. Keduanya yaitu Bahrain dan Saudi Arabia. Mereka berada pada satu grup, yaitu grup B di Piala Teluk 2024. Tetapi sayangnya Saudi Arabia tidak bisa lolos ke babak final, sedangkan Bahrain lolos ke babak final yang akan melawan Oman nanti pada tanggal 4 Januari 2025. Bahrain sendiri lolos ke final Piala Teluk 2024 ini setelah mengalahkan Kuwait dengan skor tipis 1-0. Dan satu-satunya gol atau gol sematawayang Bahrain diciptakan oleh pemain andalannya yaitu Muhammad Marhun. Sedangkan Saudi Arabia harus tersungkur, tidak bisa melaju ke babak final, dikalahkan oleh Oman dengan skor 2-1. Di pertandingan sebelumnya atau babak penyisihan grup, bahkan Bahrain menang atas Saudi Arabia dengan skor 3-2. Lalu Bahrain menunjukkan keperkasaannya dengan mengalahkan juara bertahan Irak dengan skor meyakinkan 2-0. Setelah dipastikan lolos menuju ke babak semifinal, Bahrain melawan Yaman dengan pemain mudanya. Tentu ini untuk melakukan uji coba pemain-pemain muda Bahrain untuk meladeni permainan Yaman yang notabene adalah grup terlemah atau tim terlemah di grup B. Jadi guys, Yaman ini menurut data yang kami terima yaitu berada di 158 ranking FIFA atau 158 peringkat dunia. Yang artinya Bahrain tidak perlulah menurunkan pemain utamanya, tetapi menurunkan pemain pelapis untuk meladeni permainan Yaman. Dan alhasil Yaman menang meladeni permainan Bahrain. Di semifinal Bahrain menang tipis atas Kuwait. Satu-satunya gol tercipta pada menit ke-72 melalui Muhammad Marhun. Dan di babak final nanti Bahrain akan bertemu Oman pada tanggal 4 Januari 2025 jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Bisa dilihat di live streaming di SPDN. Bahrain memang tampil luar biasa di Piala Teluk kali ini, atau memang Bahrain tampil menggila di Piala Teluk. Walaupun mereka bermain dengan 10 pemain, tetapi dia bisa menunjukkan kelasnya, menunjukkan semangatnya untuk meraih kemenangan. Stadion Internasional Jabir Al Ahmad yang akan menjadi tempat berlaganya Bahrain versus Oman di Kuwait pada 4 Januari mendatang, yang akan tersaji live streaming via ESPDN jam 23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Oman sendiri berhasil masuk ke babak final, yaitu setelah menyingkirkan Saudi Arabia dengan skor tipis 2-1 pada Selasa tanggal 31 Desember 2024. Bermain dengan 10 orang, dari menit ke-34 Oman berhasil menunjukkan keperkasaannya lewat gol Arsyad Al-Alawi dan Ali Busaidi di penghujung laga babak kedua. Kondisi yang serupa juga dibukukan oleh timnas Bahrain ketika mengalahkan Kuwait dengan skor tipis 1-0 pada laga tahun baru 1 Januari 2025. Anak asuh Dragan Talajik ini menang tipis dan satu-satunya gol sematawayang diciptakan oleh Muhammad Marhun
pada menit ke-75. Bahkan pelatih Bahrain Dragan Talajic ini berjanji akan memberikan kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan tersaji nanti di bulan Maret pada tanggal 20 dan 25. Karena nanti Bahrain di tanggal 20-nya akan menghadapi tim Samurai Biru di Jepang, lalu terbang ke Indonesia pada tanggal 25 Januari. Karena nanti pada tanggal 20 Maret, Bahrain bakal terbang ke Jepang untuk melakoni laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 melawan Samurai Biru. Dan pada tanggal 25-nya bakal ke Indonesia untuk melakoni laga dengan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia harus waspada terhadap timnas Bahrain yang memang di Piala Teluk ini tampil luar biasa, serta pelatihnya sendiri Dragan Talajic bakal berjanji akan memberikan kejutan Gelora Utama Bung Karno nanti. Ini pasti akan menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia. Apapun itu kita harus waspada terhadap timnas Bahrain ini. Jangan sampai asa kita untuk meraih 3 poin di kandang sendiri buyar karena kita teledor, tidak mewaspadai Bahrain yang memang lagi on fire di Piala Teluk 2024. Kali ini Talajic tidak sombong guys, tetapi Talajic memuji pemainnya setinggi langit. Bahkan dalam kesempatannya waktu ditanya wartawan, Talajic mengatakan dia hanya menaruh stroberi di atas kue. Kemenangan yang Bahrain peroleh berkat kerja keras para pemainnya serta pola berpikir yang cepat dan responsif untuk mengejar ketinggalan dalam setiap pertandingan. Ini harus kita waspadai tentunya, apalagi nanti di Gelora Utama Bung Karno kita bakal menghadapi Bahrain, dan Talajic, Dragan Talajic ini bakal berjanji akan memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga 2026 ini zona Asia. Karena memang semua tim masih mempunyai kesempatan yang sama untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena Jepang sendiri yang bakal dipastikan menjadi juara grup. Australia, Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain, dan Cina poinnya itu nyaris sama teman-teman. Nyaris sama dan semuanya mempunyai kesempatan untuk meraih 1 tiket mendampingi Jepang ke Piala Dunia 2026. Kita harus mengambil momen ini, kita harus bisa mendapatkan poin penuh tentunya nanti bulan Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memastikan satu asa ke Piala Dunia. Andai pun itu meleset, kita masih bisa punya kesempatan lagi guys, yaitu ketika kita berada di posisi 3 dan 4, kita akan diadu lagi di putaran keempat untuk meraih sisa tiket ke Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meladeni permainan Bahrain ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti, karena kita masih memiliki laga kandang dan 2 laga tandang. Mudah-mudahan skuad anak asuh Sintayong bisa bermain apik, serta para pemain-pemain abroad kita bisa turun maksimal, tidak ada yang cedera, dan bahkan bisa meladenilah permainan Bahrain ini yang memang lagi bagus-bagusnya di Piala Teluk 2024. Oke guys, semoga informasi dari saya yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat untuk terus mendukung timnas Indonesia agar bisa meraih asa 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Doa yang terbaik tentunya untuk Garuda ya guys. Apapun itu kita support terus, kita dukung Bapak Ketum kita, Bapak Erick Thohir, agar bisa terus sehat tentunya dan membawa perubahan-perubahan yang makin bisa kita rasakan di PSSI. Tentunya kepala pelatih kita serta ofisial Coach Sintayong bisa sehat, bisa menukangi timnas Indonesia lebih baik lagi, dan bisa membuktikan target-target PSSI di tahun 2025 ini.
Target kita lolos ke Piala Dunia insya Allah. Lalu kita berada di posisi 100 besar FIFA insya Allah. Kita dukung terus Sintayong. Walaupun ada yang tidak suka, ada yang ingin Sintayong out, itu pro dan kontra lah. Tapi bagi saya pribadi tentunya merasakan kinerja Sintayong dan official step by step kita bangun pondasi yang kokoh untuk sepak bola nasional. Terima kasih Bapak Ketum Erick Thohir. Semoga Indonesia bisa terus memberikan perlawanan kepada negara-negara di level Asia bahkan dunia di tahun 2025 ini. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan. كوميل بيلعبها عالي وعرضية أمام المرمى. أحمر البحرين في خليج زين كامل الوصف والزين. البحريني يتقدم، البحريني يسجل، البحريني يضع البصمة تلو البصمة تلو البصمة. مرهون ومن راهن عليك يا أحمر، لا يخسر الرهان. المنتخب الأحمر البحريني يسجل في مرمى الكويت في أجواء صعبة وب10 لاعبين.